Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kamar. Pada episode kali ini saya mendapatkan kesempatan mengajak teman-teman sekalian untuk napak tilas serta berziarah ke makam Shahibul Hikam Al-Faqih Ibnul Faqih Asy-Syaikh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sidi Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Athaillah Al-Jazami Al-Maliki As-Sakandari atau lebih populer dengan sebutan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari lahir di Alexandria, Mesir pada tahun 648 Hijriah atau 1250 Masehi dan meninggal di Kairo pada tahun 1309 Masehi. Dari kecil, beliau memang sudah gemar dalam belajar. Beliau menimba ilmu dengan beberapa syekh. Salah satu gurunya yang paling fenomenal, paling berkesan adalah Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Yang mana Syekh Abu Abbas Al-Mursi adalah murid Syekh Abu Hasan As-Sadili, pendiri Thariqah Sadiliyah. Dalam bidang fikih, Ibnu Athaillah menganut madhab Maliki, sedangkan di bidang tasawuf, beliau termasuk pengikut sekaligus tokoh Thariqah Sadiliyah. Ibnu Athaillah tergolong ulama yang sangat produktif. Tak kurang dari 20 karya yang pernah dihasilkan beliau dalam berbagai bidang ilmu, meliputi tasawuf, tafsir, fikih, dan lain-lainnya, yang bisa dinikmati oleh orang-orang Islam hingga sekarang. Dari beberapa karya beliau, yang paling terkenal adalah Kitab Al-Hikam, kitab yang populer di dunia Islam, kitab yang sering dikaji di kalangan para santri, khususnya di Indonesia. Perjalanan hidup beliau dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama, masa ini dimulai ketika beliau tinggal di Alexandria sebagai penuntut ilmu agama, seperti tafsir, hadis, fikih, usul fikih, nahwu, dan lain-lainnya dari para alim ulama di sana. Pada periode ini, beliau mengikuti pemikiran kakeknya yang mengingkari para ahli tasawuf karena adanya kalam-kalam yang muskil menurut para fuqaha. Mengenai hal ini, Ibnu Athaillah bercerita, "Dulu aku adalah termasuk orang yang mengingkari Abul Abbas Al-Mursi, yaitu sebelum aku menjadi murid beliau." Fase kedua, masa ini merupakan masa paling penting dalam kehidupan sang guru pemburu kejernihan hati ini. Masa ini dimulai semenjak ia bertemu dengan gurunya Abu Abbas Al-Mursi pada tahun 674 Hijriah dan berakhir dengan berpindahnya ke Kairo. Dalam masa ini, sirnalah keingkarannya kepada ulama tasawuf ketika bertemu gurunya Abu Abbas Al-Mursi. Beliau jatuh kagum dan simpati. Akhirnya beliau mengambil thariqah langsung dari beliau. Fase ketiga, masa ini dimulai semenjak berpindahnya Ibnu Athaillah ke Kairo dan berakhir dengan kembalinya ke haribaan Allah pada tahun 709 Hijriah. Masa ini adalah masa kematangan dan kesempurnaan Ibnu Athaillah dalam ilmu fikih dan ilmu tasawuf. Beliau dimakamkan di Kairo, lebih tepatnya di daerah Qarafah Kubra. Selain makam dan masjid Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, di sini juga terdapat tempat sholat Sayyidat Nafisah, terus ada juga makam Syekh Ibnu Daqiq, terus juga ada makam Ada sedikit cerita tentang kenapa Syekh Al-Kamal bin Al-Hammam dimakamkan di samping makam Syekh Ibnu Athaillah. Di dalam kitab Jami'u Karomatil Auliya diterangkan,
Pada suatu hari, Syekh Al-Kamal bin Al-Hammam berziarah ke makam Syekh Ibnu Athaillah. Kemudian di sisi makam beliau, Al-Kamal membaca surat Al-Hud sampai pada ayat faminhum syaqiyyu wa sa'id, yang artinya maka di antara mereka ada yang celaka dan ada yang bahagia. Tiba-tiba Syekh Ibnu Athaillah dari dalam kuburnya menjawab, "Wahai Al-Kamal, tidak ada di antara kita yang celaka." Karena menyaksikan karomah Syekh Ibnu Athaillah yang agung itu, kemudian Ibnu Al-Hammam berwasiat kepada sahabat-sahabatnya apabila beliau meninggal nanti supaya jenazahnya dimakamkan di sana di dekat makam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Cukup sekian ziarah dan nampak tilas pada hari ini. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat serta ibrah dari beliau Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Saya Zulfikar Ubaidah Rais pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.